Halo, perkenalkan saya Dwita Swastianti, dosen program studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia, guru besar di bidang teknik mesin dan ilmu permesinan lainnya. Saya seorang profesional di bidang material dan manufaktur, menempuh pendidikan hingga S3 di Universitas Indonesia pada bidang material logam dan material maju. Publikasi ilmiah saya tersebar di beberapa jurnal internasional bereputasi dan hasil pemikiran saya sudah banyak diterapkan di industri permesinan dan alat berat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa modul pembelajaran mata kuliah metalurgi fisik. Pembahasan dimulai dari teori dasar tentang kristal logam sampai dengan pemilihan metode perlakuan panas yang tepat untuk mengatasi kegagalan produk permesinan di industri. Modul pembelajaran ini dapat tersusun dengan baik berkat dukungan dana dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdikbudristek, skema bantuan pemerintah, program penyusunan dan pelaksanaan modul pembelajaran digital tahun 2023. Semangat ya, fokus, dan simak seluruh pembelajaran yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Halo, selamat datang di ITCAM. Yuk, simak baik-baik modul pembelajaran kristal logam. Sangat menarik loh. Tahukah kalian perbedaan antara material logam dan non-logam seperti keramik, polimer, dan komposit? Ya, logam memiliki susunan atom yang sangat teratur yang disebut dengan kristal. Sedangkan susunan atom di dalam material non-logam tidak beraturan, yang disebut dengan amorf. Meskipun ada keteraturannya, namun dalam jarak yang pendek. Dalam keteraturannya, atom-atom di dalam kristal berusaha menyusun dirinya sepadat dan serapat mungkin. Di mana ketika kita menghubungkan titik-titik tengah pada setiap bola-bola atomnya, maka akan terbentuk pola 3 dimensi. Keteraturan dalam bentuk pola 3 dimensi ini akan selalu terus berulang. Pola 3 dimensi ini sangat kecil dalam satuan angstrom. Satu cuplikan pola 3 dimensi disebut dengan unit cell atau sel satuan. Bentuk pola 3 dimensi ini yang disebut dengan sistem kristal. Sedangkan posisi atau lokasi atom-atom di dalam sistem kristal disebut dengan struktur kristal. Di alam semesta ini terdapat 7 sistem kristal dan 14 macam struktur kristal. Ketujuh sistem kristal tersebut adalah isometrik atau kubik, heksagonal, rombohedral, tetragonal, ortorombik, monoklinik, dan triklinik. Sedangkan di dalam struktur kristal ada atom yang menempati posisi di dalam unit sel. Ada yang menempati posisi pada setiap sisi unit sel, atau ada pula yang menempati pada setiap sudut-sudut unit sel. Jika ada atom utuh menempati posisi di dalam unit sel dan ada atom-atom yang menempati setiap sudut-sudut unit sel sebesar 1/8 bagian atom, di mana sistem kristalnya adalah kubik, maka struktur yang demikian disebut dengan body center kubik atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kubus pemusatan ruang. Struktur yang demikian mempunyai kerapatan atom 0,68 dan logam-logam yang memiliki struktur BCC body center kubik antara lain adalah krom, baja dalam fasa alfa, baja dalam fasa delta, vanadium, molybdenum, dan natrium. Di samping itu ditemukan juga atom-atom yang menempati posisi pada setiap sisi-sisi unit sel sebesar setengah bagian atom dan menempati seluruh sudut-sudut unit sel sebesar 1/8 bagian atom. Jika sistem kristalnya unit sel tersebut adalah kubik, maka struktur kristal yang demikian disebut dengan face center kubik atau FCC. Struktur kristal FCC mempunyai kerapatan atom 0,74 dan dimiliki oleh aluminium, nikel, tembaga, emas, perak, platina, timah hitam, dan baja dalam fasa gamma. Jika atom-atomnya menyusun diri pada setiap sudut di dalam unit sel dan pada beberapa sisinya, serta sistem kristalnya adalah heksagonal, maka struktur kristal yang demikian disebut dengan closed pack heksagonal atau CPH. Nah, contoh logam yang memiliki struktur kristal CPH antara lain adalah magnesium, berilium, seng, kadmium, hafnium, titanium, dan
Struktur kristal CPH ini mempunyai kerapatan atom 0,74. Mengapa kita harus menghitung-hitung kerapatan atom atau struktur kristal? Ternyata ada hubungan antara kerapatan atom dengan sifat mekanis logam. Makin rapat susunan atom di dalam kristal, maka semakin lunak logam tersebut. Demikian pula sebaliknya. Jadi sekarang tidak boleh mengatakan bahwa logam itu keras karena kerapatan atomnya tinggi atau atom-atomnya sangat rapat. Kerapatan atom dihitung dengan membandingkan volume atom dengan volume unit sel. Semua kristal di alam tidak ada yang sempurna. Buktinya bahwa kristal tidak sempurna adalah kerapatan atomnya tidak sama dengan 1. Apakah dengan adanya ketidaksempurnaan tersebut logam menjadi tidak punya manfaat? Atau dengan adanya kristal yang cacat tersebut menyebabkan logam tidak dapat diperlakukan sesuai kebutuhannya? Nah, sebelum saya jelaskan manfaat dari cacat kristal, mari kita pelajari dulu jenis-jenis cacat atau ketidaksempurnaan di dalam kristal. Yang pertama adalah cacat titik. Cacat titik adalah kekosongan ruang-ruang yang tidak ditempati oleh atom. Cacat titik dikelompokkan menjadi substitusi dan interstisi. Jika kekosongan ruang ditempati oleh atom asing yang diameternya sama dengan diameter atom induk, maka cacat titik itu disebut dengan substitusi. Karena ada atom asing yang menggantikan atom induk. Sedangkan jika tidak ada kekosongan ruang, namun ada atom asing dengan diameter yang lebih kecil daripada diameter atom induk, menyisip di antara atom-atom, maka cacat titik ini disebut dengan interstisi. Apakah manfaat dari cacat titik? Dengan adanya cacat titik, maka kita dapat memperlakukan logam melalui pemaduan atau alloying. Bayangkan, jika struktur kristal tidak memiliki cacat titik, maka tidak akan ada tuh yang namanya stainless steel, stool steel, baja mangan, strength steel, low alloy steel, dan sebagainya. Cacat yang kedua adalah cacat garis atau dislokasi. Cacat garis adalah kekosongan atom yang terdapat pada satu baris, di mana cacat garis ini disebut juga dengan dislokasi. Apa manfaatnya dislokasi? Keberadaan dislokasilah yang menyebabkan logam dapat dibentuk. Proses pembentukan logam adalah proses pergerakan atom-atom yang ada di dalam dislokasi. Nah, pergerakan dislokasi akan berlangsung selama ada gaya yang diberikan kepada logam. Cacat yang ketiga adalah cacat volume. Sebelum saya jelaskan cacat volume, yuk kita simak dulu apa yang dimaksud dengan butir. Wilayah atau struktur yang memiliki atom-atom dengan orientasi-orientasi yang sama itulah yang disebut dengan butir. Pertemuan antara butir satu dengan butir lain-lainnya yang mempunyai orientasi yang berbeda-beda untuk setiap butirnya, itulah yang disebut dengan batas butir atau grain boundary. Apa manfaat batas butir? Semua perubahan metalurgi yang terjadi pada struktur kristal berawal dari batas butir. Sebagai contoh, dari penjelasan sebelumnya kita tahu bahwa perubahan bentuk logam dapat terjadi jika ada pergerakan dislokasi. Nah, ternyata pergerakan dislokasi itu selalu diawali dari batas butir. Demikian ruang belajar kali ini tentang kristal logam. Terima kasih dan sampai jumpa pada modul-modul pembelajaran menarik lainnya.